Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat buat kita semua. Pada siang hari ini, kita semua akan memulai lokakarya secara daring Indonesiana Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, sesi pertama dengan panel ahli Bapak Egy Yunaidi. Selamat siang, Pak. Dan juga Ibu Fafa Utami yang baru bergabung. Selamat siang Ibu Fafa. Selamat siang, Mas. Oke. Dan juga kami sambil menunggu para peserta undangan yang lain untuk bergabung. Sebelum kami mulai kegiatan ini, marilah kita panjatkan doa sesuai ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Para hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Baik. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya adalah pemaparan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin Pak Syaifullah selaku Kabid atau Pak Ilfitra. Apakah sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, ya saya Elvitra dari Dinas Kebudayaan. Di sini juga hadir Kepala UPTD Taman Budaya, ini Pak Hendrik Fauzan. Beliau juga sudah hadir di sini. Untuk Pak Saifullah atau untuk Pak Kepala Dinas ini masih menunggu, Mas. Dikarenakan beliau juga ada kegiatan pada hari ini di jadwal yang sama. Jadi mungkin sedikit saja tambahan dari kami. Yang pertama nanti lebih tepatnya mungkin yang akan menjelaskan Pak Hendri Fauzan, karena beliau selaku Ketua Pelaksana nanti untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat pada tahun ini, insya Allah kita laksanakan. Namun ada beberapa kegiatan juga dari kami, dari Dinas Kebudayaan bersama dengan Kabupaten Kota dalam upaya untuk memeriahkan pelaksanaan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang kedua kalinya kita laksanakan pada tahun ini. Dan alhamdulillah juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan melalui Direktorat PTLK
di sini juga bersama-sama mendukung, mengkolaborasikan secara gotong royong dengan pelibatan komunitas, masyarakat, dan bahkan UMKM untuk lebih meningkatkan kualitas dari kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang ada di masing-masing provinsi. Terima kasih dari kami mewakili Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas, ucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat PTLK. Selanjutnya mungkin kita minta kepada Pak Hendri Fauzan untuk menjelaskan sedikit terkait Pekan Kebudayaan Daerah, di mana nanti kegiatan yang akan kita rapatkan pada kali ini sangat erat bersinggungan nantinya dengan Pekan Kebudayaan Daerah, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Dan di sini juga hadir teman-teman yang dari Kabupaten Sejunjung juga sudah hadir di sini. Dan memang ini pembicaraan kita dari awal sebenarnya. Kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Hendri Fauzan, Kepala Taman Budaya, ada berapa teman-teman yang dari kabupaten kota akan ikut andil nanti pada pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Namun dalam hal ini sebelum pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah, mereka akan dilibatkan dalam berbagai aktivitas, salah satunya mungkin workshop, pelatihan-pelatihan, ataupun aktivitas-aktivitas budaya lainnya yang nantinya pada saat pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah tentu pada event ini kita juga punya tim kurator yang akan mengkurasi nanti apakah teman-teman yang sudah diberikan workshop atau pelatihan ini bisa diikutkan pada Pekan Kebudayaan Daerah, bahkan pada Pekan Kebudayaan Nasional nantinya untuk tahun depan. Itu harapan kami dari bidang, dan ini sudah kita sampaikan kepada Direktorat PTLK, dalam hal ini Mas Yahya, dan juga kita sudah fasilitasi pertemuan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Sejunjung, dalam hal ini pelibatan UMKM dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat melalui seni kriya atau kerajinan. Mungkin itu sedikit dari kami, dari bidang kesenian dan diplomasi budaya. Kita minta sedikit arahan dari atau tanggapan dari Bapak Hendri Fauzan, bagaimana tentang konsep Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Bapak Hendri Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar suara saya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari awal. Mungkin saya sepertinya agak miss ini. Karena berita yang baru dapat berita tadi malam untuk ikut Zoom, besok ada acara Lokakarya untuk mendengarkan dan nanti akan memaparkan pada tanggal 26 gitu. Dan ya, jadi sekarang kalau hanya bercerita tentang PKD yang akan dilaksanakan 2022, itu memang sudah disusun dan itu sudah dianggarkan di APBD 2022. Di mana PKD Sumatera Barat tahun 2022 mengambil tema dalam bahasa Minang yaitu Bakisa di Lapiak nan Salai. Nah, kalau kita ini ya, itu adalah mengeksplorasi kreativitas yang berbasis nilai tradisi lokal. Kalau dalam bahasa Minangnya Bakisa di Lapiak nan Salai. Jadi latar belakang dari kegiatan seperti ada template yang sudah diberikan tadi, di mana PKD ini merupakan yang kedua setelah tahun kemarin kita laksanakan, tahun ini kita laksanakan lagi dan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober. Itu bertepatan dengan hari jadi Provinsi Sumatera Barat.
Nah, kebetulan unit yang melaksanakannya adalah UPTD Taman Budaya. Adapun bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan itu ada dialog seni dengan tema perkembangan seni di lintas bidang. Kemudian FGD tentang implementasi Undang-Undang Nomor 5 tentang pengajian kebudayaan. Kemudian ada dialog adat dengan tema Kurenah Pegiat Seni Budaya. Itu kegiatan yang berbentuk seminar ataupun dialog. Kemudian ada kegiatan pagelaran. Pagelarannya juga banyak, itu mulai dari pertunjukan teater, tari, musik, serta pagelaran seni tradisi. Di mana untuk tiap-tiap penampilan dari pagelaran ini itu panitia menyediakan biaya produksi untuk setiap yang tampil. Sedangkan yang bersifat kompetisi ataupun lomba, kita ada lomba fotografi budaya ya, dengan mengambil objeknya adalah warisan budaya tak benda yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada lomba fotografi budaya, tapi dengan objeknya harus warisan budaya tak benda yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada yang berupa festival, ada festival baju kurung Basiba tingkat remaja. Kemudian ada festival Parabuang namanya. Parabuang itu adalah makanan penutup. Makanan penutup setelah kita ada acara-acara resmi adat, itu ada namanya Parabuang. Kemudian ada festival Kalempong. Di mana dari kegiatan-kegiatan kita ini ada yang sifatnya hasil dari kuratorial dan ada yang sifatnya merupakan utusan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, sedangkan di samping itu juga kita ada kegiatan pameran seni kriya mengenai alat musik tradisional Minang, serta pameran karya instalasi. Kemudian yang poin ketiga tentang keterlibatan komunitas pelaku budaya, itu kita memang melibatkan sebanyak mungkin komunitas, mulai dari untuk kurator, untuk tim artistik, kemudian untuk pertunjukan pembukaan dan penutupan, kelompok-kelompok teater, sanggar tari, guru musik, kelompok seni tradisi, perupa, pengkria, kemudian juga nanti ada para penulis-penulis, di mana kita akan ada penerbitan 3 buku, hasil 3 terbaik dari peserta workshop sastra kita yang sudah dilaksanakan. Kemudian tentunya para seniman, budayawan, sejarawan, serta akademisi yang akan terlibat dalam peserta FGD nantinya maupun dalam lomba dan festival. Kemudian untuk mitra pendukung tentunya OPD di Sumatera Barat dan kabupaten kota, termasuk kita juga akan bersama dengan BPNB, BPCB, perguruan tinggi, serta media. Mungkin itu sebagai gambaran awal atau tentang konsep untuk pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 2022 yang akan kita laksanakan rencananya tanggal 1 sampai 5 Oktober 2022 bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu sebagai gambaran awal tentang pelaksanaan PKD Sumatera Barat tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry Fauzan. Kemudian ada paparan dari panel ahli, yaitu Bapak Igi Naidi dan juga Ibu Fafa. Untuk itu boleh silakan langsung. Oke. Bapak Igi dulu atau Ibu Fafa? Saya dulu tadi kesepakatannya Mbak Fafa ya. Karena Mbak Fafa kemungkinan terlambat, tapi ternyata tidak terlalu terlambat. Baik. Gimana Pak? Nanti dulu saya ini mulai
menyapa dulu Oh iya, baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budaya tentu saja. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan beberapa kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, terus kemudian ada dari Taman Budaya ya, Pak Henry Fauzan sendiri yang baru saja memaparkan konsep festival yang akan diselenggarakan. Ya, dulu beberapa kali saya, walaupun tidak sepanjang beberapa kawan dari panel ahli Indonesia yang lain, saya sempat secara online bertatap muka dengan beberapa bapak atau ibu yang ada di sini, jadi ada beberapa wajah yang relatif akrab. Tapi mungkin saya perlu sedikit dibantu, mohon dibantu. Kira-kira profil dari yang hadir di sini ini siapa saja mereka selain yang saya sudah kenal? Maksud saya barangkali adalah apakah mereka-mereka ini mereka-mereka yang sudah terpapar, kata-kata terpapar itu kayaknya kita agak terlalu sering mengucapkannya dalam konotasi negatif ya, berkaitan dengan pandemi. Yang sudah ini maksud saya, yang sudah sempat mengetahui atau ikut terlibat dalam Indonesiana yang sudah diselenggarakan beberapa tahun yang lalu, atau relatif lebih banyak yang belum terpapar dengan Indonesiana. Mohon dijawab dulu supaya saya bisa memberikan materi yang lebih pas mungkin sesuai dengan ini audiens yang ada di sini. Mohon dibantu, monggo silahkan yang bisa memberikan gambaran siapa yang ada di sini. Oh ya, maaf. Iya, Pak. Perkenalkan, saya Elvitra, Pak Egy. Iya, Pak. Kita udah berapa kali ketemu via Zoom. Yes. Ya. Untuk program Indonesiana sendiri, mungkin secara langsung yang terlibat yaitu kalau untuk Dinas Kebudayaan. Jadi kami perkenalkan juga, yang hadir di sini adalah yang pertama ada teman-teman dari Dinas Kebudayaan, ada juga itu teman-teman dari dinas yang bidangi urusan kebudayaan dari Kabupaten Damastraya, dari Kabupaten Sejunjung, dan para pelaku ekonomi kreatif atau UMKM dari Kabupaten Sejunjung, karena itu yang akan diundang dalam upaya untuk pengenalan Indonesiana. Nah, ada beberapa program dari Direktorat PPLK di Kabupaten Sejunjung dalam upaya untuk mendukung atau mensukseskan Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi untuk program Indonesiana mungkin saya sendiri terlibat dari tahun 2018, 2019 pada program atau kegiatan Silly Art Festival. Jadi sudah cukup memahami apa itu Pasti program Indonesiana. Yeah. Namun teman-teman di sini yang hadir juga bagian besar ini dari UPTD Taman Budaya, kami rasa juga cukup memahami terkait program Indonesiana. Cuma mungkin kita tidak tahu nih, Mas Egy, tiap tahun sepertinya program Indonesiana ini ada perubahan, terutama perubahan substansial terhadap objek, apa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan, dan juga arahnya ini kemana sekarang. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang kita membuat Indonesiana itu atau platform Indonesiana memang usulannya dari daerah, dari kabupaten kota, dan memang itu melalui diskusi, melalui perbincangan yang cukup panjang sebenarnya dalam menentukan program yang akan kita usung dalam platform Indonesiana itu sendiri. Namun kita cukup memahami karena sudah 3 tahun, 4 tahun Indonesiana berjalan,
ada beberapa skala prioritas yang mungkin ditetapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya kemajuan kebudayaan itu sendiri. Dan ada juga beberapa program-program prioritas sekarang dari Dirjen Kebudayaan yang memang harus kita dukung juga. Daerah-daerah juga harus wajib mendukung karena ini adalah merupakan target nasional dari kemajuan kebudayaan itu sendiri. Jadi mungkin itu Pak Egy, beberapa dari kita di sini mungkin cukup memahami, namun para pelaku yang hadir di sini kami rasa tidak semuanya paham terhadap apa itu program Indonesiana atau platform Indonesiana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nantinya oleh Mas Egy atau dari teman-teman dari direktorat, khususnya dari Direktorat PPLK ini kami mohon pencerahan lagi. Saya sendiri juga mohon dibantu untuk pencerahan lagi seperti apa arahnya platform Indonesiana ini sekarang untuk tahun sekarang seperti apa. Apakah memang fokus untuk mendukung pekan kebudayaan daerah saja atau ada program-program khusus yang memang itu bisa diusung dari komunitas, dari kabupaten kota atau dari komunal-komunal budaya yang lain untuk bisa diusulkan kepada pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Elfitra. Baik, memang sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan semua relatif sudah paham dan bahkan sudah menjalani prinsip-prinsip dari Indonesiana yang selama ini dijalankan, yang utamanya berkaitan dengan pelaksanaan festival Sile Art Festival ya. Nah, cuman tadi seperti disampaikan oleh Pak Elfitra bahwa ada beberapa kawan di sini yang relatif baru, jadi mohon izin saya akan sedikit memberi bagi beberapa bapak-bapak atau ibu mungkin akan mengulang. Mohon kesabarannya, saya akan lebih banyak menyampaikan ini kepada kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum sempat terlibat dalam pelaksanaan Sile Art Festival dan mungkin belum begitu memahami atau barangkali ya mungkin sedikit banyak mendengar, tapi mungkin sekarang saatnya untuk sedikit mulai mengenal apa itu Indonesiana, karena itu akan menjadi pijakan kita dalam melaksanakan pekan kebudayaan yang pekan kebudayaan daerah yang akan kita selenggarakan. Baik Mas Abi, boleh dibantu share screen-nya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, terima kasih. Ini hujan deras tempat saya mohon izin ini ya mematikan video saya supaya mungkin suara saya tidak terputus-putus. Baik, mungkin seperti tadi disampaikan oleh Bapak Elfitra, memang ada selalu relatif ada perubahan dan ada dinamika dalam perjalanan Indonesiana. Kalau kita sempat tengok ke belakang, bagi bapak-bapak yang sudah terlibat selama sekian tahun dengan Indonesiana pasti sangat memahami itu. Bagaimana dari awalnya di tahun 2018 kalau tidak salah, kemudian 2018 dan itu berbeda bentuk tekanan dan bentuk dukungan dari Indonesiana kepada kawan-kawan dan komunitas-komunitas serta dinas daerah. Nah, sekarang di tahun 2022 juga terjadi sekali lagi dinamika yang baru, yang pada dasarnya sebetulnya tujuannya adalah untuk mensinergikan sekian banyak program dan aktivitas yang dijalankan di bidang kebudayaan, utamanya oleh dinas gitu ya. Jadi ada pekan kesenian daerah, kemudian ada Indonesiana, dan ini kita berusaha untuk mensinergikan dua hal tersebut. Baik, Mas Abi mungkin langsung ke yang selanjutnya, barangkali nanti baru balik ke sini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang baru gitu, kita mungkin sering sekali mendengar ya
gambaran gitu atau statement-statement atau klaim dibilang begitu bahwa kita itu adalah negara yang sangat kaya gitu ya. Sebelum ini Mas, barangkali Mas, iya ini negara yang sangat kaya dengan kebudayaan kita gitu ya. Bahkan kita yang memiliki 13.000 lebih ya pulau, kemudian 1.300-an bahasa dan kemudian suku bangsa yang ratusan jumlahnya itu oleh UNESCO sendiri sudah diakui sebagai superpower kebudayaan dunia. Namun kalau kita mau sedikit jujur, sebetulnya tidak semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi kondisi dan utamanya penanganan dan kebudayaan kita masih memerlukan peningkatan pada banyak sisi. Nah, kita penanganan kebudayaan ini terus terang memang belum menjadi prioritas, dan baru pada tahun 2017 lah kita memiliki undang-undang pemajuan kebudayaan, dan pada saat tersebut juga diselenggarakan Kongres Kebudayaan, di mana di situ diidentifikasi adanya 7 tantangan pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tantangan yang pertama adalah berkaitan dengan adanya fenomena pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang ya bagaimanapun juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Nah, itu kita lihat, kita sering mendengar berita tentang persekusi, tentang konflik horizontal yang berkaitan dengan masalah identitas primordial. Itu adalah tantangan pertama dari 7 tantangan kebudayaan, pemajuan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua adalah meredupnya khasanah tradisi dalam gelombang modernitas. Nah, ini yang biasanya menjadi kambing hitam adalah kawan-kawan kita, anak-anak muda itu yang selalu dituduh mulai meninggalkan unsur-unsur budaya-budaya tradisi, dan mereka lebih banyak terokupasi atau tertarik kepada dunia produk-produk modern. Salah satunya adalah produk digital yang akhirnya memang melahirkan tantangan ketiga, di mana disrupsi teknologi informatika selama ini belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Yang terjadi justru sebaliknya, kita sebagai pemakai atau pengguna teknologi informatika lebih banyak ada dalam posisi sebagai konsumen daripada daripada produsen. Kita bukan produsen yang cukup baik, yang bisa ikut memberi porsi bagi konten di dunia informatika yang berbasis kepada kebudayaan nasional. Yang keempat adalah adanya pertukaran kebudayaan yang masih timpang. Di dalam tatanan global, Indonesia hanya menjadi konsumen. Sekali lagi, kita menjadi konsumen. Contohnya, mohon maaf kepada yang masih muda. Contohnya selalu melibatkan anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda? Sebenarnya bukan anak-anak muda, istri saya yang seumuran saya juga lebih suka nonton film drakor misalnya. Sementara anak saya juga. Jadi itu menunjukkan bagaimana kita itu menjadi konsumen budaya asing, sementara kita tidak bisa, belum ada dalam posisi mempunyai sumbangsih yang berarti, katakanlah bisa membuat orang Korea nonton film-film kita, itu kita jauh dari situ, dan sebaliknya kita masih menjadi konsumen dari budaya-budaya asing. Kemudian belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal. Kita tahu bahwa dalam tradisi-tradisi lokal sebetulnya menyimpan ajaran-ajaran atau kebijakan-kebijakan yang sangat dekat dengan pelestarian dan pelestarian alam dan kelangsungan hidup. Beberapa tradisi mengajarkan hal tersebut untuk menjaga hutan, menjaga air, menjaga sumber air dan semacamnya. Nah, sementara
pembangunan yang memang masih dinahkodai oleh kepentingan ekonomi, masih menomorduakan atau menomor 3, 4 atau entah nomor berapa kepentingan-kepentingan atau problem-problem lingkungan yang sebetulnya sangat erat kaitannya dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal. Yang selanjutnya adalah belum optimalnya tata kelembagaan di bidang kebudayaan. Nah, di sini bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah tadi sempat mulai kita disentil oleh Mbak Elvitra misalnya, bagaimana nanti bentuk hubungan kita dalam pelaksanaan ini misalnya pekan kebudayaan daerah misalnya dan kaitannya dengan Indonesia misalnya. Terus kemudian desain kebudayaan sendiri belum memudahkan masyarakat untuk ikut terlibat dengan kemajuan kebudayaan. Nah, 7 tantangan inilah yang kemudian akhirnya melahirkan visi kebudayaan. Mungkin balik ke yang pertama, Mas Abi. Saya tidak akan membacanya satu persatu supaya kita bisa lebih cepat. Ada 7 agenda, ada visi kebudayaan, yaitu Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan. Mungkin lain kali bisa kita bahas atau materi ini bisa, kalau berminat nanti kita bisa share kepada teman-teman yang ingin membacanya. Next, Mas. Nah, yang jelas artinya perlu ada upaya untuk melakukan strategi pemajuan kebudayaan di tengah kebudayaan kita yang mengalami yang menghadapi sekian banyak tantangan sebagaimana saya tadi sampaikan. Nah, di dalam pemajuan kebudayaan kita mempunyai 4 pilar utama, yaitu adanya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan maupun pembinaan. Singkatnya saja saya sampaikan, perlindungan itu meliputi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan publikasi objek-objek kebudayaan. Saya yakin proposal yang tadi disampaikan oleh Pak Henry itu tidak akan sedemikian mudah disusun ketika tidak ada inventarisasi maupun dokumentasi atas kekayaan budaya yang ada di Sumatera Barat. Itu tadi semuanya bisa disusun karena sudah adanya inventarisasi, artinya sudah mulai usaha perlindungan atas kebudayaan di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa bikin kesepakatan ya, supaya untuk yang tidak sedang berbicara untuk mematikan mikrofonnya. Buat saya sendiri sebenarnya tidak mengganggu karena saya cukup jelas mendengar suara sendiri, tapi mungkin mengganggu teman-teman yang lain. Baik, kemudian adanya pengembangan, yaitu ada penyeberluasan, pengkajian, saya agak percepat ya, pengkayaan dan pengayaan keberagaman objek budaya, dan kemudian usaha-usaha pengembangan itu misalnya mendorong dilakukannya kreasi-kreasi baru, kemudian kolaborasi-kolaborasi antar seniman untuk menghadirkan ekspresi-ekspresi baru. Kemudian adanya pemanfaatan. Pemanfaatan di sini akhirnya adalah bagaimana aset budaya, kekayaan budaya yang sekian banyak dan sedemikian kaya yang kita miliki ini, sedemikian kayanya kita ini, tidak hanya menjadi aset yang diam, tapi aset yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Satu, tentu saja memberikan manfaat bagi perkembangan kebudayaan itu sendiri, di mana kemudian ekspresi-ekspresi budaya dan seni itu bisa terus berlangsung. Nah, tapi kebudayaan juga memberikan kesempatan dan potensi yang besar untuk memberikan dampak yang kepada hal-hal di luar kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Misalnya bagaimana sebuah event kebudayaan itu mampu menimbulkan efek efek di luar peristiwa itu sendiri, misalnya berkaitan dengan ekonomi.
bagaimana sebuah kegiatan itu kemudian merangsang tumbuhnya UKM-UKM, merangsang tumbuhnya industri pariwisata dan semacamnya. Itu adalah contoh-contoh pemanfaatan dan kemudian pembinaan. Itu dengan peningkatan jumlah, mutu, dan sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Nah, itu tadi. Next, Mas. Mungkin next saja supaya lebih cepat. Next. Apa yang saya sampaikan tadi adalah pilar-pilar utama dalam pemajuan kebudayaan, dan kemudian ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang menjadi titik tolak dari pemajuan kebudayaan. Di situ ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan semacamnya. Kita lihat tadi proposal yang disampaikan oleh Pak Henry tadi mencerminkan sekian banyak objek pemajuan kebudayaan yang dicoba dirangkum dalam perhelatan Pekan Kesenian Daerah. Nah, bagaimana nanti kita melihat komposisi dari sekian banyak OPK yang dicoba dihadirkan, nanti akan menjadi bagian dari diskusi kita ini. Selanjutnya, nah, kemudian di mana posisi Indonesiana? Nah, akhirnya kita masuk ke Indonesiana. Setelah tadi panjang lebar kita berbicara tentang kondisi kebudayaan dan tantangan kebudayaan yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, Indonesiana sendiri sebetulnya adalah sebuah platform yang tujuannya adalah tidak sekedar menyelenggarakan sebuah festival atau perhelatan. Ya. Platform Indonesiana adalah sebuah program aksi sebetulnya. Yang dimaksud dengan program aksi adalah sebuah metode yang kita lakukan sambil berjalan. Jadi sambil kita menjalankan sebuah aktivitas budaya, sebetulnya kita sedang melakukan sebuah usaha untuk memperkuat kebudayaan sebagaimana mandat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang tadi saya singgung. Dan kemudian target utama dari platform Indonesiana dengan diselenggarakannya festival itu pertama-tama adalah ingin menciptakan atau menghasilkan sebuah dampak bagi penguatan ekosistem kebudayaan. Dan bagaimana itu dijalankan? Itu dijalankan dengan mekanisme gotong royong. Jadi mekanisme gotong royong itu artinya mengkonsolidasikan sekian banyak sumber daya yang ada di sekitar kita yang punya potensi untuk ikut terlibat dalam pembangunan kebudayaan. Bisa jadi itu adalah sumber daya yang bersifat expertise atau keahlian gitu, dan melibatkan mereka-mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang kebudayaan tertentu, atau kemudian yang tidak harus senimannya sendiri atau budayanya sendiri, mungkin juga adalah para akademisi. Mereka juga kita bisa libatkan karena mereka memiliki keahlian tersebut. Kemudian ada juga sumber daya berupa kewenangan misalnya. Bagaimana supaya sebuah kegiatan atau aktivitas kebudayaan tidak hanya menjadi sebuah perhelatan yang hanya diampu oleh dinas kebudayaan, katakanlah begitu, tapi bagaimana sebuah aktivitas kebudayaan itu disupport oleh sekian OPD yang lain gitu. Ada banyak contoh tentang bagaimana OPD di satu daerah itu terlibat dalam sebuah usaha pemajuan kebudayaan, karena dan tidak harus berupa kontribusi berupa uang. Pada akhirnya kontribusi berupa kewenangan itu mempunyai dampak yang juga tidak kalah manfaatnya. Next, Mas. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan apa itu fungsi festival. Mungkin saya agak percepat saja. Jadi festival pada dasarnya sebetulnya adalah
memperkuat identitas ya, memperkuat identitas. Saya sering mendengar itu Mbak Fafa yang paling sering mendengar bagaimana Mbak Fafa menceritakan bahwa setiap kota, begitu sebuah kota itu bisa melakukan sebuah festival dengan sukses, maka itu sudah hampir menjadi jaminan bahwa kota tersebut bisa menjadi cerminan bahwa kota tersebut adalah kota yang relatif sejahtera, aman, dan kemudian memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonominya. Dan mungkin beberapa kasus di level desa, sebuah desa yang kebudayaannya relatif maju itu tingkat korupsinya sangat rendah. Mungkin tidak langsung berrelasi dengan identitas, tapi sebuah festival itu bisa memberikan identitas pada sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah provinsi atau kabupaten. Kemudian memberikan ruang ekspresi bagi keberagaman, sudah kita singgung dari tadi, memperkuat solidaritas warga dan kohesi sosial, memperkuat gotong royong dan partisipasi masyarakat, meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat ketahanan budaya, mempromosikan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, melahirkan inovasi baru dalam aspek kebudayaan, menjadi ruang bagi dialog antar warga dan masyarakat, kemudian menjadi ruang untuk menggali dan belajar tentang pengetahuan budaya masyarakat. Next. Nah, ini adalah pilar-pilar dari platform Indonesiana. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terlibat sekian tahun dengan Indonesiana, pasti sudah sangat hafal, di mana kita memiliki 5 pilar dalam platform Indonesiana. Yang pertama adalah pilar partisipasi. Jadi intinya apapun yang dilaksanakan dalam sebuah festival dalam kerangka atau platform Indonesiana, idealnya adalah mampu menggali dan menumbuhkan partisipasi dari komunitas-komunitas pelaku budaya yang ada di sekitarnya. Kemudian gotong royong tadi sudah sempat saya singgung. Kemudian menjadi ruang bagi keberagaman dan ekspresi budaya, kita tadi juga sudah sempat singgung. Kemudian kita juga mempunyai prinsip untuk melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan kebudayaan tradisi untuk memperkaya kebudayaan nasional. Teman-teman waktu sekolah pasti sempat belajar bahwa konsep kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Jadi dengan meningkatkan kualitas potensi kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah, maka secara tidak langsung kita sebetulnya ikut memperkuat kebudayaan nasional dan kemudian mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Jadi itu sebagai contoh barangkali apa yang sudah dilakukan dalam festival Sile Art Festival, di mana tidak hanya melibatkan pelaku silat di Sumatera Barat, tapi juga sudah mulai mengundang dan mencoba untuk melibatkan pelaku silat dari daerah yang lain. Selanjutnya, Mas. Nah, kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Elfitra bahwa selalu ada dinamika atau perubahan di dalam Indonesiana, inilah Pak salah satu dinamika atau perubahan yang ada di dalam Indonesiana, di mana dulu Indonesiana itu membagi pendampingannya dalam 4 bidang peningkatan kapasitas, yaitu kuratorial, kemudian manajemen produksi, pengelolaan pengetahuan dan komunikasi. Maka kali ini sejak tahun 2022 ini Indonesiana akan mencoba mendampingi kawan-kawan di daerah-daerah dalam hal tata kelola pemajuan atau kegiatan kebudayaan dengan 6 bidang yang di dalamnya adalah bidang kuratorial masih sama. Kemudian manajemen produksi juga masih tetap kita merupakan bidang yang kita tetap selalu sampaikan dalam hal tata kelola kebudayaan. Kemudian komunikasi dan kerjasama masih juga.
Nah, kemudian ada pengelolaan pengetahuan masih juga. Jadi 4 yang pertama ini masih adalah bidang-bidang yang lama yang dulu kita lakukan, kita dampingi kawan-kawan yang ada di daerah dengan 4 bidang ini. Kemudian mulai tahun ini akan ada 2 bidang lagi, yaitu pertama adalah bidang pengembangan dan inovasi kebudayaan. Kemudian ada 1 lagi bidang kewirausahaan dan jejaring. Kebetulan yang mengampu bidang kewirausahaan dan jejaring ini Mbak Fafa sendiri, Mbak Fafa ya. Jadi nanti Mbak Fafa mungkin dalam paparannya akan banyak berbicara tentang ini. Itu tadi, ini adalah salah satu dari dinamika dan perubahan dari Indonesiana. Karena kita melihat 2 bidang ini sudah saatnya dilansir oleh Indonesiana menjadi bagian dari peningkatan atau penguatan ekosistem kebudayaan di Indonesia, dengan menjadikan 2 bidang tadi sebagai bagian dari tata kelola yang harus mulai kita perhatikan. Selanjutnya, Mas Aldi. Next. Nah, perubahan yang kedua adalah Indonesia kali ini tidak berdiri sendiri. Tidak di awal-awal tadi 2018-19 itu Indonesiana melakukan pendampingan, melakukan lokakarya peningkatan kapasitas, dan kemudian bersama-sama dengan teman-teman di daerah itu melaksanakan atau memproduksi sebuah festival. Selanjutnya di tahun 2000 dan 2021 ketika Indonesiana menjadi bagian atau diampu oleh Direktorat PTLK, Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, di mana nomenklaturnya memang ada di bidang pengembangan dan pendidikan, maka titik perhatiannya terpusat pada investasi terhadap manusia. Jadi yang dilakukan selama ini di bawah PTLK adalah aktivitas-aktivitas yang bersifat pengembangan atau penguatan kapasitas berupa workshop dan pendampingan. Nah, itu akan tetap dilanjutkan, tapi dalam kelanjutannya sejak tahun 2022 kali ini, maka aktivitas Indonesiana akan disinergikan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi konsekuensi dari disinergikan Indonesiana, atau sebenarnya justru menjadi latar belakang atau alasan kenapa Indonesiana dilibatkan dan disinergikan dengan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah, sebetulnya berdasar pada pemikiran bahwa setiap aktivitas kebudayaan yang kita selenggarkan sebetulnya memang harus tetap mengacu kepada sebuah tujuan untuk ikut memperkuat ekosistem kebudayaan. Jadi prinsipnya sama sebetulnya antara Pekan Kebudayaan Daerah dengan platform Indonesiana. Jadi Pekan Kebudayaan Daerah di sini harus juga memikirkan aspek-aspek penguatan yang yang mungkin dihasilkan oleh pelaksanaan dari sebuah festival. Jadi Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional itu seringkali dilihat dengan cara yang biasa kita lakukan dalam melihat kompetisi olahraga barangkali, di mana ada Pekan Olahraga Daerah, kemudian ada Pekan Olahraga Nasional, di mana kita melihatnya itu sebagai sebuah jenjang kompetisi yang berkelanjut dari tingkat daerah kemudian nasional, bahwa itu berjenjang memang betul, tapi kompetisi dalam arti adu gebyar festival antara satu daerah dan daerah yang lain itu bukanlah tujuan utamanya. Tujuan dari penyelenggaraan Pekan Kebudayaan PKD sebetulnya
tetap tidak jauh dari tujuan dan cita-cita dari platform Indonesiana, yaitu pada akhirnya memperkuat ekosistem kebudayaan di daerah dengan menciptakan dampak-dampak. Nanti mungkin Mbak Fafa bisa berbicara lebih banyak soal itu. Jadi ini tadi Pak Elfitra, di mana perubahan atau dinamika yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dan kemudian tekanannya di mana? Tekanannya sebetulnya tidak ada yang baru. Yang kita lakukan sebetulnya adalah mensinergikan, mengkonsolidasikan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya sudah kita lakukan sehingga memberikan dampak yang lebih besar. Selanjutnya, nah, mungkin ini sudah mulai masuk ke bidang komunikasi sebetulnya sebagai bidang yang saya ampu. Tapi tadi kalau mau sedikit merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan, itulah kurang lebih terutama kepada kawan-kawan yang baru pertama mendengarkan apa itu Indonesiana, itulah kurang lebih makhluk semacam itulah Indonesiana, binatang semacam itulah sebetulnya Indonesiana. Jadi sebuah program aksi yang dengan metode melaksanakan atau menjalankan sebuah festival, sebetulnya kita sedang belajar untuk sekaligus melakukan penguatan ekosistem di daerah-daerah yang bersangkutan dengan menciptakan dampak-dampaknya. Nah, sekarang saya sebetulnya ingin lebih masuk next Mas, mungkin Mas. Nah, ingin masuk sedikit ke paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Henry berkaitan dengan konsep PKD yang tadi dibacakan. Kita semua sudah sepakat sebetulnya dan sudah menjadi diskusi di pelaksanaan Indonesiana di Sumatera Barat dan di daerah-daerah lain bahwa kita sepakat bahwa festival sendiri itu sebenarnya adalah sebuah media komunikasi. Jadi mestinya sebuah festival itu tidak sekedar pergelaran, pameran yang kemudian tidak menyampaikan apa-apa. Kita belajar bagaimana nenek moyang kita sebetulnya sudah mempunyai kearifan tersebut dalam tradisi-tradisi di manapun juga selalu ada pesan yang mereka mau sampaikan. Kalau melihat gambar yang ada di sini, kebetulan Sumatera Barat tidak ada. Saya ambil yang paling dekat barangkali Gayo misalnya. Bagaimana tari Saman sebetulnya bukanlah sekedar pertunjukan ini ya, kita semua tahu bukan pertunjukan tarian yang rampak dan indah gitu ya, yang dipertontonkan kepada penonton, tapi ini sebetulnya adalah sebuah bukan ritual sebetulnya, sebuah perhelatan, sebuah perayaan yang tujuannya adalah mengikat persaudaraan antara dua desa gitu. Nah, ini bapak-bapak pasti punya contoh yang lain. Jadi berangkat dari situ, maka kita harus melihat atau menempatkan festival yang kita jalankan, yang kita rencanakan tersebut dengan sebuah pemahaman bahwa kita juga harus mempunyai sebuah pesan. Pesan apa kira-kira yang ingin disampaikan? Tadi sebetulnya penempatan atau pemilihan tema, kalau tidak salah, saya tadi sempat catat adalah Bagisa di Lapiaknan salah ya. Maafkan kalau pengucapan saya salah. Artinya adalah usaha eksplorasi kreativitas berbasis nilai tradisi. Itu adalah sebuah tema yang coba diusung oleh oleh festival yang diselenggarakan oleh kawan-kawan di Sumatera Barat. Jadi pemahaman ini sudah dijalankan. Tapi kalau saya diminta untuk memberi komentar, karena memang tugas saya di sini adalah salah satunya adalah memberikan komentar, saya pikir tidak ada yang salah dengan tema tersebut sebetulnya. Tapi tema tersebut saya masih melihat punya potensi untuk dipertajam. Kenapa? Karena eksplorasi kreativitas itu memang hampir selalu berbasis pada sesuatu yang sudah ada. Tidak ada sesuatu yang sama sekali baru sebetulnya.
Jadi dengan mengatakan atau mengangkat tema eksplorasi kreativitas berbasis nilai tradisi itu tidak salah sama sekali, tetapi masih mungkin untuk dipertajam. Sebagai gambaran saja, misalnya begini, ketika saya mengatakan tema saya yang mau saya angkat adalah berkisah soal ibu misalnya, kemudian ketika saya mengatakan ibu saya perempuan, tidak ada yang salah ketika saya mengatakan atau mengangkat tema ibu saya perempuan, tidak ada yang salah. Tetapi itu adalah menjadi sebuah pemahaman atau pengetahuan yang relatif sudah umum dan semua orang sudah tahu. Kurang adanya kebaruan di dalam tema tersebut sehingga menjadi kurang menarik sebagai sebuah tawaran tema. Lain misalnya ketika saya mengatakan adalah ibu saya adalah orang yang paling cantik di dunia, itu langsung membuat orang meninggal. Apa iya benar misalnya? Terlepas benar dan tidaknya tema tersebut, tapi tema tersebut menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih spesifik. Jadi mari mungkin kita tidak usah terlalu tema ini atau konsep yang dibuat oleh kawan-kawan, saya yakin ini adalah your baby lah ya. Anak yang Anda lahirkan pasti ada rasa sayang yang demikian kuat, tapi saya minta kawan-kawan dan bapak-bapak serta ibu-ibu ini untuk memberi sedikit ruang bagi eksplorasi yang lebih, supaya kita punya ruang untuk barangkali bisa menemukan sebuah tema yang lebih tajam dan menawarkan kebaruan. Next, Mas. Oke, next lagi. Oke, ini mungkin nanti akan kita bicarakan lebih detail. Sebetulnya berkaitan ya tentang branding dan positioning, bahwa pada akhirnya ketika menyampaikan sebuah pesan itu kita harus menyampaikan sebuah pesan yang khas, yang unik, sehingga pesan tersebut mampu mengambil posisi yang khusus, yang spesifik di otak atau di benak khalayak. Nah, jadi relevansinya barangkali itu bagaimana kita menciptakan sebuah festival dengan dengan tema yang sangat unik, yang menawarkan kebaruan dan tentu saja relevan, sehingga semakin mudah diterima dan tertanam di benak konsumen. Barangkali itu ini relevansi yang paling singkat, yang paling mudah. Jadi komentar pertama saya adalah tentang tema. Yang kedua adalah tentang bagaimana tema tersebut kemudian menjadi sebuah titik tolak bagi dipilihnya atau ditentukannya OPK yang kemudian ditampilkan, ekspresi-ekspresi yang muncul di setiap festival mestinya mengacu atau sangat berkaitan dengan tema yang ada. Nah, pemilihan tema yang bapak-bapak dan ibu lakukan tentu saja sangat mudah untuk ditarik penjelasannya, kenapa sebuah katakanlah pergelaran tari, kemudian pergelaran tradisi di masing-masing kota itu ditampilkan, karena pasti mengacu pada sebuah tema eksplorasi kreativitas berbasis nilai tradisi. Tapi mungkin kita bisa memilih sesuatu yang lebih tajam. Misalnya kita memilih sesuatu yang lebih tajam, itu tema tersebut juga tercermin dalam pemilihan OPK atau program yang kita susun. Terus terang ada kecenderungan untuk mewadahi atau memberi ruang bagi sekian banyak OPK, sekian banyak kreativitas dan potensi seni yang ada di suatu daerah, dan kemudian konsekuensinya memang biasanya sebuah festival ini menjadi sangat general, dan kemudian temanya yang diangkat biasanya menjadi sebuah tema yang longgar. Dan terus terang saya melihat gejala semacam itu. Maafkan kalau itu salah. Tapi itu yang terjadi secara umum. Jadi alangkah baiknya nanti
pemilihan tema yang lebih menawarkan kebaruan dan lebih tajam itu juga bisa diturunkan dalam bentuk programasi yang relevan. Saya kira itu paparan saya, Mas Abi, dan kemudian itu komentar saya. Jadi ada dua hal tadi tentang tema dan bagaimana tema tersebut implementasikan dalam programasi. Demikian, maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Igi Mary. Sebelum kita lanjut ke diskusi, Ibu Fafa mungkin ada tambahan paparan sedikit. Ya, terima kasih Mas Abi atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Senang sekali Pak Elfitra bersama teman-teman saya bisa bergabung kembali mengunjungi Sumatera Barat, bertemu teman-teman begitu. Yang pada awal sekali. Di sini juga sudah hadir Pak Kadis, Mbak Fafa. Oh, okay, terima kasih. Ya, Pak Kadis. Mungkin Mas Egi sudah panjang lebar sekali merimain, kemudian menekankan, menggarisbawahi apa-apa yang mestinya kita dudukkan kembali dan kemudian kita upayakan melalui festival seni budaya itu. Pada prinsipnya kita harus mewacanakan banyak hal, harus berdampak dan sebagainya. Tadi Mas Egi juga memberikan komentar terkait dengan sebenarnya belum bisa kita sebut proposal ya Pak El, karena itu masih susunan begitu, karena kalau proposal kita sudah bisa membaca konsepnya, latar belakang kemudian teman-teman di Sumatera Barat ini sepakat menyepakati tema Bakisa Dilapai Nan Salai ini menjadi tema besar yang akan mendasari pelaksanaan dari Pekan Kebudayaan Daerah di Sumatera Barat. Sebetulnya ini nanti sinergi karena apa yang pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah di tahun ini juga bersinergi dengan platform Indonesiana atau menjadi bagian dari platform Indonesiana, sehingga tim ahli yang ada di platform Indonesiana bisa kembali sebetulnya mendampingi, mengiring hingga pelaksanaan ini terlaksana dengan baik. Nah, mungkin saya bisa mulai dari slide 15 aja Mas Abi untuk sekedar mendudukkan kita sama-sama hal-hal apa saja yang penting. Bisa tadi foto-foto kegiatan tadi dulu Mas. Sebelumnya yang 8 foto. Nah, berbagai macam atau bentuk-bentuk kegiatan. Saya baca akan ada 9 item dengan menu-menu yang berbeda. Tadi disampaikan pameran seni rupa, dan di situ sudah disebutkan ya berapa seniman yang akan terlibat, berapa kelompok yang akan bergabung di dalam pameran itu. Kemudian pertunjukan teater, pagelaran tari, pertunjukan musik, kemudian pagelaran tradisi kota, kabupaten atau kota, kemudian ada lomba, dan di sini disebut lagi ada festival. Apakah ini maksudnya festival di dalam festival atau ini bisa nanti dicari padanan kata yang tepat gitu. Karena ada festival Baju Kuruang, kemudian ada festival Parabuang, ada festival Talempong dan sebagainya.
Kemudian tidak kalah penting menjadi target dari PKD ini adalah penerbitan buku, tentu saja terkait dengan segala sesuatu pengetahuan yang ada di dalam kebudayaan di Sumatera Barat. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan ini tentunya masih bisa kita kemudian kerucutkan ke dalam fix siapa-siapa dan bentuk karya yang bagaimana yang akan menjadi bagian dari Pekan Kebudayaan Daerah di Sumatera Barat. Nah, bekerja keras adalah kuratorial di sini yang akan mengawal tadi berdasarkan tema tradisi yang seperti apa gitu, karena kita juga harus melihat tradisi di Sumatera Barat kan banyak sekali. Nah, ini pengerucutan atau penentuan tema ini akan menjadi penting. Terus, Mas. Nah, ini sekedar remind, dulu ada Silea Festival yang bahkan gaungnya itu sampai sekarang karena menjadi bagian dari best practice pelaksanaan platform Indonesiana, itu sudah tidak ditawar-tawar ya. Sumatera Barat keren sekali dengan pelaksanaan Silea Festivalnya. Next, Mas. Nah, rencana akan di tanggal 1 sampai 5 Oktober tentunya setelah workshop ini atau diskusi siang hari ini berlangsung, tentunya teman-teman dalam tim kerja, baik yang baru maupun yang sudah pernah bergabung di platform Indonesiana sebelumnya, sudah harus membuat lini masa. Kita menarik mundur. Tadi disampaikan akan ada workshop-workshop yang akan digelar. Nah, itu sebaiknya jauh hari, bisa 2 bulan, 3 bulan sebelumnya bisa kita laksanakan, segera dikomunikasikan dengan Pokja Indonesiana melalui Mas Yahya bisa, sehingga upaya-upaya nanti yang disampaikan juga tadi bahwa SDM yang diikutkan di dalam workshop atau pelatihan nanti adalah menjadi bagian dari pelaksanaan atau tim kerja dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah, sehingga target, goal, apa yang mestinya dicapai dalam penyelenggaraan festival bisa diraih oleh Sumatera Barat. Next, Mas. Nah, ini tadi disinggung Mas Egi, menu, tapi terlebih adalah sasaran-sasaran pekerjaan yang memang harus diupayakan ini bisa terlaksana dengan baik di Sumatera Barat. Tadi dikemukakan akan ada penerbitan buku, tentunya pengelolaan pengetahuan akan bermuara di situ, tetapi juga dalam persiapan, prepare, pelaksanaan, publikasi dan sebagainya, ini sudah bekerja lebih awal. Bahkan riset tentang semua tadi kelompok-kelompok, bentuk-bentuk seni yang akan dihadirkan ini sudah punya pengetahuan tentang itu, sehingga database-nya lengkap, sehingga untuk kebutuhan publikasi baik di sosial media maupun di materi apapun ini bisa lengkap. Nah, kuratorial harus berjalan tetap dikawal betul. Kalau kita melihat, mohon maaf saya tinggal di Kota Surakarta, kebetulan ini tahun keempat mengawal platform Indonesiana, dan tahun kemarin saya bekerja juga asisten kurator di Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, di Solo, saya bercerita di Solo itu masih kadang-kadang kita menggunakan manajemen terharu. Artinya begini, oh nggak enak, kasihan, ya udah Sanggar A aja gitu yang kita undang. Nah, itu sebisa mungkin sudah harus kita abaikan, tentunya berdasarkan objektivitas ya, apakah masuk dengan tema, apakah memang secara kualitas ini layak untuk ditampilkan, kemudian fase-fase atau standar-standar di dalam kuratorial itu terpenuhi oleh
sanggar-sanggar yang atau kelompok seni yang akan kita libatkan. Kemudian pengembangan budaya jelas sekali, tadi Mas Edi juga sudah menjelaskan, dan komunikasi, publikasi, manajemen produksi dan kewirausahaan serta perluasan jejaring. Nah, poin ke-6 ini kebetulan nanti saya yang akan memberikan materi, tentunya tadi terkait dengan disinggung akan ada pameran, akan ada pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sijunjung. Di situ kalau nggak salah ada tenun unggan, kemudian ada kerajinan dari pandan, kemudian kulinernya banyak sekali. Nah, itu yang pemetaan awal ini yang memang harus segera difikskan sehingga menu-menu apa saja yang nanti bisa kita hadirkan. Kemudian next Mas. Nah, kita tadi disinggung oleh Mas Egi bahwa festival seni budaya itu adalah sebuah investasi, sehingga saya selalu menggembar-gemborkan hal ini karena pengalaman panjang mengiring seorang Jokowi dari masih menjadi wali kota. Kebetulan saya banyak membantu beliau untuk pelaksanaan kegiatan seni budaya di Kota Solo. Bagaimana waktu itu menjadi wali kota, banyak sekali keberanian Solo menjadi tuan rumah apapun, penyelenggaraan apapun. Nah, sehingga keinginan itu karena apa? Menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan festival itu dampaknya sangat jelas karena dihadiri oleh sejumlah tamu dari luar kota bahkan luar negeri, kemudian tingkat okupansi hotel naik, kemudian orang yang jajan di Kota Solo kuliner juga nggak putus-putus dalam seminggu, misalnya yang belanja batik dan oleh-oleh khas Solo banyak sekali. Nah, ini belum taksi, belum rental mobil, belum apapun yang kalau kita hitung rantai ekonomi di dalam penyelenggaraan festival itu banyak sekali ya. Bukan hanya kita melihat randai, ada 9 penari, kemudian diiringi talempong ada 7 orang. Bukan siklusnya bukan hanya on stage, tetapi di backstage itu ternyata rantai ekonomi dalam penyelenggaraan festival ini luar biasa, dan dampaknya yang tadi kita inginkan, usaha mikro, menengah, UMKM, pelaku bisnis dan sebagainya, bahkan warga kota itu ikut menikmati, ikut andil, ikut merasakan. Karena sering sekali kita bikin perhelatan itu yang misalnya tukang parkir, tukang becak dan sebagainya itu nggak ngerti ini apa toh, karena hit and run, karena hanya sekali besok pagi udah nggak berdampak apapun gitu. 1-2 hari selesai dan itu tidak dikondisikan sedemikian rupa. Nah, di dalam target-target penyelenggaraan baik platform Indonesia maupun pekan kebudayaan daerah itu memang diharapkan sudah mampu berdampak pada segala aspek gitu. Next Mas. Maaf. Next aja. Nah, ini salah satu contoh yang tentunya bisa kemudian kita idekan, ide baru untuk Sumatera Barat. Misalnya ini akan bertempat di Sijunjung yang disupport oleh beberapa kota yang ada di Sumatera Barat. Kita menemukan satu ikon, misalnya tenun unggan tadi ada 30 motif mungkin lebih, kemudian kita bisa bicara makna, kita bisa bicara filosofi, kita bisa bicara proses produksi, kita bisa bicara tentang feminisme terkait dengan persoalan tenun dan sebagainya, marketing, pemasaran, dan ini bisa kita hadirkan pengrajinnya, seniman tenunnya, tapi juga pebisnisnya, tapi juga akademisi,
desainer yang tergerak untuk menghidupkan dan mengekspos lebih menjadi fashion yang kekinian dan sebagainya. Ini apa yang terjadi di Kabupaten Temanggung terjadi mengumpulkan para petani kopi, kemudian menghadirkan penanam modal dan bupati hadir mengiringi betul, menginisiasi betul, termasuk juga terjadi di Kota Bajawa pada Festival Inirie. Bupati mengiring dialog kopi di tengah kebun kopi di Desa Rakalaba dan menghadirkan para kepala bank-bank yang ada di Kabupaten Bajawa, sehingga hasilnya para kepala bank ini dengan mudah memberikan support pinjaman modal untuk para petani kopi. Nah, ini dampak-dampak yang sebetulnya bisa kita upayakan di dalam penyelenggaraan sebuah festival. Nah, kembali lagi untuk Sumatera Barat, mari kita sama-sama memetakan itu hal-hal yang bisa kita upayakan menuju ke situ itu apa saja gitu. Next, Mas. Nah, kemudian tentunya dengan membangun jaringan ya. Jaringan ini pasti karena Sumatera Barat sudah sukses besar dengan penyelenggaraan Silat Festival, sehingga ini bukan satu hal yang baru bagaimana kabupaten antar kabupaten saling mensupport, kemudian OPD saling memberikan dukungan, jaringan seniman, jaringan kota budaya, kota kreatif. Sekarang kita punya jaringan kota kreatif Indonesia, kemudian tentunya jaringan festival dari seluruh Nusantara, jaringan seniman. Nah, kita mulai membuka diri jaringan-jaringan foundation-foundation yang bergerak hati untuk memberikan supporting di wilayah kebudayaan itu apa saja. Kemudian kita harus sudah mulai mengetuk kembali CSR di perusahaan-perusahaan besar yang ternyata mereka punya alokasi dana untuk kebudayaan dan dana sosial. Nah, ini yang sekiranya nanti kita bisa sama-sama mendiskusikan kembali gitu. Sebelum saya menutup paparan saya menceritakan saya pernah membantu seniman dari Sumatera Barat. Mungkin ada yang kenal, beliau mengajar di ISI Padang Panjang. Namanya Ibu Indrieti. Sebetulnya beliau tidak labelnya bukan koreografer, tetapi karena tuntutan akademis beliau harus meneruskan studi pasca sarjana dan kebetulan mengambil di ISI Surakarta. Nah, saya cerita karya yang pernah dibikin ini luar biasa sekali. Saya teringat misalnya konsep tradisi yang ada di Sumatera Barat terkait dengan dan ini bisa apa ya, bisa diinovasi kembali, bisa dikerucutkan kembali, bisa didiskusikan bersama bagaimana persoalan bambu itu sangat mendominasi kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Mungkin itu tempo dulu gitu. Bagaimana batang-batang bambu yang besar, kalau di Jawa namanya pring ori, itu di Sumatera Barat namanya apa? Itu untuk mencari mengambil air di sungai-sungai. Kemudian kita tahu gulai rabuang, kita tahu lemang yang unsur pembuatannya dengan bambu, sampai rumah-rumah gadang di desa menggunakan unsur bambu. Kemudian filosofi bambu pada masyarakat Minangkabau ini sangat kuat sekali. Nah, ini dikoreografi dengan menghadirkan tenggok-tenggok besar, bentuknya teater tari ya, tenggok-tenggok besar, unsur-unsur bambu yang sangat kental, dengan busana khas Minang bisa dihadirkan tadi misalnya dengan menggunakan tenun unggan dan sebagainya. Luar biasa sekali karena kita bisa melihat Minang di Solo, benar-benar kita enggak kebayang itu ada di Solo gitu, karena
kebetulan kita pakai rumah tua yang sudah ratusan tahun sebagai latar, kemudian kita tanam bambu-bambu besar untuk membuat seperti jembatan, dan 9 penari menari di situ yang diawali dengan melintas menggendong kukusan besar, tenggok besar, dan iringan bunyi ambience talempong yang sangat kuat dengan diberi artistik gunsmoke dan ranting-ranting bambu yang menjadi setting. Ini sangat mungkin kemudian kita cari desa yang masih arsitekturnya masih kuat bambunya, misalnya koreografi ini kita hadirkan, bisa kemudian kelompok teater mana, kelompok sanggar mana untuk membuat konsep-konsep semacam ini. Nah, ini karya-karya semacam ini yang menjadi kuat dan kemudian mewacanakan satu isu gitu, isu betapa pentingnya keberadaan bambu pada konsep kehidupan masyarakat di Ranah Minang. Mungkin yang lain lagi, apa yang dikerjakan Dr. Martion, memasak rendang dalam 9 wajan besar juga diselenggarakan di Kota Solo, hingga kita dialog sambil memasak rendang, penonton mencium bau rendangnya, bahkan akhirnya penonton menikmati masakan rendang itu bersama. Nah, konsep-konsep pertunjukan ini yang kemudian menurut saya penting untuk digagas ulang untuk memilih tadi bentuk-bentuk pertunjukan yang seperti apa, dan sanggar-sanggar atau komunitas atau seniman atau koreografer, komposer, siapa yang akan ditanggung jawabi untuk menggarapnya. Mungkin itu dari saya sebagai sedikit gambaran dan presentasi siang hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Mas Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fafa atas paparannya. Dari kedua paparan tersebut ada beberapa poin yang dapat ditanggapi ya. Langsung kita masuk saja ke sesi diskusi. Bagi para peserta undangan, baik dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maupun dari komunitas undangan lainnya, silakan jika ingin menanggapi atau bertanya. Mungkin Pak Kepala tadi Pak sudah hadir ya, mungkin bisa menyampaikan sesuatu Pak. Oh iya, sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Pak Syaifullah ya Pak. Ya Pak Saifullah. Ini juga saya lihat ada dari Damasraya, ada dari kabupaten lain. Mungkin nanti bisa nyambung. Yes. Monggo Baik. Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Ibu yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu. Kita berterima kasih diadakan kegiatan ini, Zoom meeting ini, dalam rangka persiapan kita melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah yang insya Allah nanti akan kita laksanakan bulan Oktober ya. Mungkin yang pertama kita ingin sampaikan bahwa Pekan Kebudayaan Daerah kan bukan saja kita menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan seni ya. Seni adalah salah satu
objek kemajuan kebudayaan kita. Tapi kita juga bisa melaksanakan bentuk-bentuk lain dari objek kemajuan kebudayaan. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan PT PLK, apakah kita bisa melaksanakan semacam workshop ya dalam rangka pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah ini. Ya, oleh itu kita minta pencerahan juga dari narasumber. Mungkin ada tempat lain contoh-contoh bagaimana pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang sudah ada. Sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi, apakah kita juga bisa melaksanakan semacam workshop. Nanti di Sijunjung kan rencananya dari pusat kan akan ada kegiatan apakah kita bisa menyelipkan di Sijunjung itu nanti ada semacam workshop. Itu barangkali pertanyaan saya. Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk lain dari Pekan Kebudayaan Daerah itu, selain dari melulu persoalan seni. Saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu Mas. Ya, hanya terima kasih Pak. Justru untuk workshop itu melalui Pokja Indonesiana kemungkinan akan bisa diajukan Pak, karena memang platform Indonesiana ini lebih pada penguatan ekosistem, penguatan SDM di dalam pelaksanaan festival, sehingga jauh hari tadi saya sampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan 1 Oktober itu Pekan Kebudayaan Daerah, workshop ini harus diselenggarakan karena harapannya peserta workshop ini adalah yang akan bekerja untuk penyelenggaraan PKD ke depan ini. Jadi misalnya 2 bulan sebelum 1 Oktober Sumatera Barat menyelenggarakan workshop menuju PKD ini. Dan materinya harus kemudian disesuaikan pada kebutuhan, bahwa ini yang tahun ini yang menurut teman-teman di Sumatera Barat itu yang urgensi harus diupayakan adalah workshop apa gitu. Bisa 2 bidang hal yang bisa diajukan. Itu dari saya. Mas Egi mau menambahkan? Kurang lebih sama sebetulnya. Jadi salah satu target dari pertemuan kita kadang ada 2 pertemuan. Ini yang pertama, dan minggu depan akan ada satu lagi pertemuan ya Pak Saifullah ya. Salah satu target dari pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan workshop apa sebetulnya yang diperlukan dalam pelaksanaan PKD yang akan datang. Nah, workshop itu bisa saja berupa menu pokok, kalau boleh saya bilang, berupa 6 bidang yang ada di dalam tata kelola yang ditawarkan oleh Indonesiana, atau barangkali ada keperluan atau kebutuhan workshop tematik lain yang lebih spesifik. Sebagai contoh misalnya di Kabupaten Temanggung tahun lalu kami dimintain untuk memberikan workshop tentang tata suara karena ada kebutuhan khusus di mana mereka mau menampilkan kesenian yang namanya apa Mbak Wafa? Saya tiba-tiba hilang dari saya, yang suaranya sangat kecil itu. Jadi mereka bukan yang pakai apa yang dilakukan. Gundengan itu tiba-tiba maaf tadi tiba-tiba hilang dari kepala saya. Gundengan itu sebuah alat musik yang sangat lirih sebetulnya. Jadi
bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah membutuhkan sebuah workshop tentang tata suara atau sound engine gitu ya, dengan menghadirkan sound engineer ya, bagaimana supaya memungkinkan bagi mereka untuk membuat sebuah kolaborasi antara alat musik gundengan yang lirih itu bersanding misalnya dengan alat musik lain yang menghasilkan suara yang lebih besar. Itu salah satu contoh saja. Di Ambon juga begitu, waktu itu mereka membutuhkan tata lampu tapi teman-teman di Sumatera Barat sudah saatnya nanti juga untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut di luar 6 menu utama berupa workshop tentang kuratorial, terus kemudian pengelolaan pengetahuan, kemudian manajemen produksi, dan sebetulnya untuk bidang-bidang yang tadi dalam Indonesia, sebetulnya secara pribadi saya ingin sebetulnya teman-teman yang ada di Sumatera Barat setelah sekian lama mengikuti Indonesia, kurator-kurator inilah sebetulnya yang bisa memberi materi yang lebih kepada teman-teman yang nantinya terlibat misalnya, tapi kemudian tematik-tematik lain juga bisa diusulkan. Itu sih Pak, ini saya komentar atau tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan. Jadi bukannya boleh, tapi memang harus dan menjadi tugas kami untuk kemudian di akhir 2 sesi nanti kita sudah mempunyai catatan, Sumatera Barat membutuhkan ini dan itu. Demikian Bapak. Ya, makasih Pak. Baik, selanjutnya bagi para peserta undangan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sebetulnya pertanyaan saya tadi sebetulnya ini sih belum dijawab. Nah, kalau boleh terus terang, pertanyaan saya sebetulnya itu hanyalah provokasi sebetulnya terhadap tema yang sudah disampaikan begitu, supaya muncul penjelasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu atas tema yang sudah ditulis, karena seperti disampaikan oleh Bapak-Bapak, belum ada proposal yang menjelaskan kenapa tema itu diangkat. Jadi kami perlu tahu sebetulnya. Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan, alih-alih kemudian harus kemudian menggantinya dan kemudian yang baru, tapi penjelasan itu mungkin yang kita butuhkan sekarang ini. Dan Ya, bagaimana? bisa Bapak Ibu cerita saja bagaimana konsep yang akan diwacanakan itu seperti apa. Kalau kita melihat urutannya sudah urut gitu, cuman konsep besar dari PKD ini apa gitu untuk Sumatera Barat. Itu yang kami tahu. Izin Pak. Baik, Bapak Henry Fauzan, silakan Pak. Silakan Bapak. Bapak Henry sudah bergabung lagi. Halo Bapak. Ya. Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi melalui Pak Kadis, izin tadi seperti yang sampaikan di awal, pemberitahuan untuk ini baru dapat tadi malam, dan info yang tadi malam hari ini belum menyampaikan proposal. Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah memang rencana kegiatan untuk PKD yang memang sudah ditampung dalam APBD tahun 2022. Jadi makanya hari ini yang ada dalam pikiran saya pribadi adalah mendengar bagaimana platform yang ada di Indonesia. Kemudian apalagi yang bisa kami usulkan dalam rangka memperkuat kegiatan PKD 2022 di luar yang sudah ada ini. Termasuk kami penyampaian ini juga mungkin akan bisa memperoleh penguatan-penguatan. Dan tentu mengenai tema tadi, kami terima kasih atas masukannya. Mungkin ini pun akan kami coba elaborasi lagi bagaimana tema ini bisa lebih kuat gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, memang belum menyiapkan proposal. Mungkin di situ misalnya tadi dari awal saya sudah sampaikan hal itu gitu. Jadi pada hari ini yang ada dalam pikiran saya mendengar cerita dari platform Indonesiana itu seperti apa, kemudian bentuk-bentuk apa nantinya yang memang bisa nanti dari Indonesiana untuk memperkuat kegiatan PKD Sumatera Barat tahun 2022. Kalau semua yang saya sampaikan tadi itu, yang ada dalam ini, itu penganggaran sudah ada di APBD, di DPA kegiatan kita tahun 2022. Gitu.
Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan kalau tadi diceritakan mengenai workshop, kita juga sudah, malah di Maret kemarin sudah ada 5 workshop, dan beberapa dari workshop itu memang berkelanjutan sampai ke kegiatan PKD. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi memang harapannya ada tambahan yang perlu dimasukkan lagi dalam kegiatan ini, yang itu merupakan penguatan dari Indonesiana terhadap PKD Sumatera Barat 2022. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Oke, jadi sebetulnya memang idealnya, mohon maaf kalau tadi malam baru dikontak untuk bisa memaparkan, itu sebetulnya bukan kesalahan dari Sumatera Barat. Nah, dari dialog hari ini kita sepakati bahwasanya workshop itu bisa diajukan jauh sebelum pelaksanaan PKD. Nah, workshopnya apa saja nanti bisa kemudian dikerucutkan dengan teman-teman komunitas dan seniman yang menjadi urgensi apa di tahun ini, dan kemudian dikomunikasikan kepada Konser Indonesiana melalui Mas Didi Yahya mungkin. Nah, kemudian kita bertemu lagi pada diskusi daring minggu depan. Ini kita sudah harus mendapatkan konkret tadi yang akan diupayakan di dalam workshop itu, menunya apa saja, kemudian juga paparan tentang konsep PKD di Sumatera Barat, sehingga nanti pada saat pasca Lebaran, entah pengajuannya di bulan Juli atau Agustus, tim ahli yang didatangkan dari platform Indonesiana hadir benar-benar luring ke Sumatera Barat itu tepat sesuai permintaan dan ajuan, sehingga tidak ada miskomunikasi di dalam pelaksanaan workshopnya, dan target-target yang dilaksanakan di dalam workshop itu tercapai. Nah, kemudian penguatan SDM yang nanti akan terlibat di dalam PKD di bulan Oktober tentunya itu bisa maksimal, begitu Pak Henry. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Berarti memang ada workshop-workshop yang bisa kami ajukan untuk memperkuat PKD ini. Mudah-mudahan tanggal 26 nanti sudah dapat bentuknya apa yang memang kami perlukan. Nanti akan kami bicarakan di lingkup dinas. Nah, kemudian tanggal 26 sudah bisa dipaparkan ke Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Henry dan Bu Fafa. Mungkin sebelum acara ini ditutup, Bapak Egi ada tanggapan tambahan? Baik, saya pikir semakin ini saja menajamkan apa yang akan besok kita siapkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita harap pada pertemuan berikutnya sudah ada paparan yang lebih lengkap berupa proposal. Dan tadi ketika Pak Henry mengatakan akan dibahas oleh dinas, saya pikir ini perlu diajak juga teman-teman dari perwakilan komunitas atau mereka-mereka yang dianggap kompeten untuk ikut menggarap ini. Jadi para kurator saya pikir di awal ini perlu sudah mulai bekerja untuk menggodok konsep atau tema ini, festival ini. Jadi mohon mereka dilibatkan, karena salah satu prinsip dari Indonesiana kan memang gotong royong dan pelibatan dan partisipasi dari warga. Itu saja sih Pak, dari awal kita libatkan mereka, karena kemarin kebetulan dari satu daerah, tidak usah saya sebutkan namanya, mengeluhkan bagaimana rendahnya partisipasi, karena ketika kita ajak berdialog, yang di teman-teman yang di komunitas mengatakan, nah kami nggak diajak kok gitu. Dan mungkin dengan cara mengajak memang meningkatkan ownership ya, yang kemudian menguatkan juga keterlibatan. Demikian mungkin ini saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Egi. Pak Egi dan Bu Fafa serta teman-teman sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya selama 2 jam ini untuk mengikuti lokakarya daring Indonesiana Provinsi Sumatera Barat sesi pertama.
Untuk sesi kedua diadakan di minggu depan, hari Selasa tanggal 26 kalau tidak salah. Diharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan paparan lengkap terkait proposal kegiatan dan juga sudah dapat mengerucutkan bidang pendukungan apa saja yang kiranya dibutuhkan oleh pemerintah Sumatera Barat. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di 26 April. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Abi, Pak Hendri. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih banyak, Pak Egy, Bu Bapak. Ya, nah, tetap sehat semuanya.